Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Dwi Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111004. Di kesempatan yang baik kali ini, saya akan membahas materi mengenai data populasi sampel penyajian data dalam mata kuliah statistika ekonomi. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai data, populasi, sampel, penyajian data, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi dari masing-masing pengertian yang ada agar materi yang saya jelaskan dapat diterima dengan jelas. Pengertian data. Pengertian data adalah kumpulan informasi atau fakta yang dibuat dengan simbol, angka, kata-kata, maupun kalimat. Data ini sendiri diperoleh dari sebuah proses pencarian serta pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Data memiliki berbagai macam fungsi, seperti sebagai dasar perencanaan, dasar untuk membuat keputusan, dan sebagai bahan untuk evaluasi. Ini adalah pengertian mengenai data. Dan selanjutnya, data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, atau observasi. Data kualitatif bersifat deskriptif yang penjelasannya mengandalkan indera penglihatan atau perasaan. Jenis data ini tidak dapat diukur dengan angka atau statis, sehingga tidak memiliki ukuran atau satuan ukuran tertentu. Data kualitatif digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan menggambarkan pengalaman, persepsi, dan sudut pandang orang secara terperinci. Ini adalah pengertian dari data kualitatif. Selanjutnya, contoh. Sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama, pasar tradisional di Jakarta selalu ramai di pagi hari karena banyak orang yang berbelanja di sana. Kalimat di atas memberikan informasi kualitatif tentang kualitas suatu tempat, yaitu pasar tradisional di Jakarta yang selalu ramai di pagi hari. Namun, tidak memberikan informasi kuantitatif tentang berapa banyak orang yang berbelanja atau seberapa ramai pasar tersebut. Jadi, dari kalimat ini kita bisa membedakan mana data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif hanya memberikan sebuah imajinasi, dan data kuantitatif adalah data yang sudah kita analisis, data fakta. Selanjutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif bersifat non-statistik yang biasanya tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Data ini tidak selalu diukur menggunakan angka pasti yang digunakan untuk menggambarkan grafik dan diagram. Sebaliknya, dalam data kualitatif dikategorikan berdasarkan properti, atribut, label, dan pengenalan lainnya. Ini adalah pengertian dari data kuantitatif.
Selanjutnya, contoh penghasil bilangan program komputer dapat dibuat untuk menghasilkan sekumpulan angka dengan distribusi seragam 0,1. Keakuratan penghasilan bilangan dapat ditentukan dengan uji Jeans-Kripke of Fit. Ini akan membandingkan hitungan yang dihasilkan dengan hitungan yang diharapkan dan tidak menentukan apakah mereka akurat atau tidak. Ini adalah contoh mengenai data kuantitatif. Selanjutnya, populasi. Populasi diartikan sebagai keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas, finite, dan populasi tak terbatas, atau disebut sebagai infinite. Populasi terbatas, finite. Populasi terbatas adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang menepati suatu area tertentu yang memiliki batas jelas yang membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lain. Sehingga contoh atau sebagai contoh berikut ini. Populasi bebek dalam suatu kandang, jumlah siswa 12 A dan lain-lain. Selanjutnya, populasi tak terbatas infinite. Populasi tak terbatas infinite adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah yang ditempati. Sebagai contoh, populasi binatang di angkasa, jumlah sel darah merah dalam tubuh, dan lain-lain. Selanjutnya, sampel. Dalam bahasa Indonesia, sampel diartikan sebagai contoh, artinya juga suatu populasi berisi elemen-elemen. Maka jika diambil suatu contoh atau sampel dari populasi, maka hanya akan diambil sebagian kecil dari elemen-elemen tersebut untuk memiliki keseluruhan karakter elemen populasi. Ini adalah pengertian dari sampel manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, penyajian data. Materi terakhir, penyajian data. Jadi, penyajian data itu sebetulnya bagian dari statistika. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, dalam statistika itu ada proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Hasil dari rangkaian ini disebut penyajian data. Kalau misalnya data yang udah kalian kumpulkan dan oleh itu kalian sajikan mentah-mentah pada pembaca, bisa-bisa mereka malah bingung. Ini adalah pengertian mengenai penyajian data. Baik, demikianlah materi yang saya jelaskan mengenai data populasi, sampel, penyajian data. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu kembali di
materi-materi selanjutnya mengenai statistika ekonomi.